Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabil hasyimi Muhammad wa alihi wasallim taslima. Dulur, kembali lagi bersama dengan saya Rohdian Al-Ahad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang mengimani, yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah di sini bermakna keseluruhan, secara sempurna, bukan setengah-setengah. Maka bagaimana masuk secara keseluruhan? Kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Kalau di dalam hadis, para ulama sepakat ada yang namanya Ummul Hadis. Di dalam hadis Arba'in, ini hadis yang utama. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara sempurna. Haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yuru alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi kisahnya adalah seorang pria misterius yang tidak dikenal, berbaju putih jernih gitu ya, betul-betul putih, dan berambut hitam, betul-betul hitam kelam. Kalau dia datang dari jauh, tak ada nampak bekas pakaian yang kotor. Biasanya kan di gurun itu kalau datang dari jauh pasti ada bekas-bekas pasir segala macam berdebu. Maka biasanya itu kalau datang dari jauh, dekil, and the kucel, and the kumal gitu. Tapi ini bersih. Tapi kalau dia orang lihat dari dekat, tidak ada satupun yang mengenalnya. Ia datang hadapan Nabi, ia mendekatkan lututnya dengan kedua lutut Nabi dan menempatkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian bertanya, qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad. Nah ini ya, kalau yang namanya para sahabat kan nggak berani bicara langsung nama. Biasanya menyebutkan ya Rasulullah. Ini ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah pun menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka ia pun menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Kami pun, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, terheran-heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu pria itu pun berkata, qala fa akhbirni 'anil iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Jawab Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang kita kenal dengan rukun iman. Ada 6. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Jawab Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihat engkau. Itu adalah tentang ihsan. Maka dilanjut lagi dengan pertanyaan yang keempat, yaitu tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis sa'ah, qala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tsumma talaqa falabistu maliyya. Jadi pertanyaannya tentang kiamat. Jelaskan kepadaku tentang kiamat. Jawab Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau begitu jelaskan ciri-cirinya. Hamba saya melahirkan tuannya dan aku jumpai orang-orang bermegah-megahan, mendirikan bangunan bertinggi-tinggi dan lain sebagainya ya. Lalu pria itu beranjak pergi. Lalu tinggallah kami terheran-heran. Lalu Rasul pun seakan menjawab keheranan kami, bertanya kepadaku, kata Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kau tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Maka jawab Umar, qultullaha wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Rasul pun menjelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi jelas hadis ini menjelaskan tentang agama. Agama rukun-rukunnya. Kalau kita ditanya ya, rukun agama Islam ada berapa? Pasti jawabnya 5. Bukan, rukun agama Islam ada 3. Yang pertama rukun Islam, baru rukun Islam ada 5. Yang kedua rukun iman. Rukun iman ada 6.
Dan yang ketiga, rukun ihsan. Biasanya kalau anak-anak kecil ditanya, rukun Islam ada 5, iman ada 6, ihsan 7. Nggak familiar gitu, nggak populer. Rukun ihsan ada 1. Pertanyaan saya, kenapa rukun ihsan nggak populer? Ya, kalau kita dengar MC ini mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa Islam, iman, dan sehat walafiat. Ihsannya dilalui, ihsannya dilewati. Padahal ternyata untuk masuk ke dalam Islam secara kafah harus 3-tiganya. Seperti layaknya tripod, kalau diambil salah satu dia akan runtuh. Maka untuk beragama Islam secara kafah 3-tiganya. Mari kita sekarang cermati apa saja isinya. Kalau tadi rukun ada 3, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa isi di dalam rukun Islam? Ya, kalau kita tahu butiran-butirannya ada 5 tadi, ya, syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Ini adalah tentang ibadah-ibadah, tata cara ibadah secara lahiriah. Jadi ibadah lahir. Rukun Islam membahas tentang ibadah lahir. Lalu yang kedua, rukun iman. Rukun iman itu apa? Tentang iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Maka isinya adalah pokok-pokok keyakinan. Lalu rukun ihsan, seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, seakan-akan dilihat oleh Allah. Itu adalah isinya ibadah batin. Merasa dilihat oleh Allah. Itu adalah ibadah batin. Maka letaknya di mana? Di kolbu. Jadi ada ibadah lahiriah, digerakkan, diucapan, itu ibadah lahiriah. Ada ibadah di dalam batiniyah. Ya, maka kalau kita simpulkan, rukun Islam isinya adalah cara-cara ibadah, rukun iman arah ibadah, rukun ihsan rasa ibadah. Ketiga-tiganya sama pentingnya, sama tingginya. Lalu bagaimana? Ada ilmunya nggak untuk membahas ketiga yang tadi? Ada. Ilmunya apa? Al-Quran. Apalagi? Sunnah, hadis. Lalu apalagi? Bayangkan kalau kita tidak dikategorisasikan. Al-Quran jumlahnya ada 6.236. Lalu hadis, dari kapan? Pas Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Sampai kapan? Sampai wafat usia 63 tahun. Berapa lama hadis itu? 23 tahun. Apa saja isi hadis? Hadis itu adalah apapun yang diucapkan Nabi. Itu hadis. Qauliyah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi. Itu juga hadis. Fi'aliyah. Dan apapun yang dibenarkan oleh Nabi, ya, para sahabat yang melakukan dibenarkan oleh Nabi, takririyah. Jangankan dibenarkan oleh Nabi. Jadi para sahabat, ada sahabat yang melakukan aktivitas A, didiamkan oleh Nabi, menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi kalau Nabi mendiamkan saja, ada konsekuensi hukum. Kalau saya diamin, nggak ada apa-apa, konsekuensi apa-apa. Tapi kalau Nabi, minimal boleh. Karena kalau makruh atau haram, maka sama Nabi langsung ditegur, dilarang. Jadi ketika Nabi mendiamkan, ada seseorang yang melakukan aktivitas A, ya, muslim ya, yang melakukan aktivitas A, maka sama Nabi didiamkan, itu adalah konsekuensi hukumnya mubah atau boleh minimal. Ya. Oke. Jadi jelas sampai sini. Maka hadis ini kira-kira jumlahnya banyak apa banyak? Banyak. Maka Quran dan sunnah tadi dikelompokkan oleh para ulama menjadi sebuah disiplin ilmu. Ilmu. Rukun ihsan isinya ada ilmunya. Rukun iman isinya ada ilmunya. Rukun ihsan isinya ada ilmunya. Apa ilmu tentang rukun Islam? Para ulama sepakat menamainya dengan ilmu fiqih. Lalu apa ilmu yang membahas tentang rukun iman? Para ulama sepakat, ya, karena isinya adalah tentang akidah, isinya tentang tauhid. Disebutlah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Lebih populernya disebutnya ilmu usuluddin. Lalu juga tentang ihsan. Ihsan ini apa ilmunya? Ada. Ilmunya disebut ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Tapi para ulama itu mensepakati dengan nama yang populer, yaitu tasawuf. Tapi kan tasawuf itu bid'ah. Tunggu dulu, kita kan bahas tentang
hal ini. Kadang kita itu terjebak oleh nama. Jadi kalau misalkan bilang kayak gini, tasawuf itu bid'ah, secara nama memang tidak ada di zaman Nabi, koma. Kasih koma dulu. Sebagaimana usuluddin dan fikih tidak ada di zaman Nabi, namanya. Tapi prakteknya sudah ada di zaman Nabi. Praktek tentang ihsan, praktek tentang iman, praktek tentang Islam sudah ada di zaman Nabi. Nabi yang mencontohkan. Para ulama biar memudahkan, dikompresilah menjadi sebuah ilmu, nama. Bayangkan kalau nggak ada namanya. Yuk kita kajian keislaman. Apa Ustadz namanya? Ya pokoknya nggak usah pakai nama lah, kajian aja. Kira-kira pada bingung nggak tuh? Bingung. Nah, maka apa sih nama untuk ibadah lahiriah? Para ulama sepakat menyebutnya dengan ilmu fikih. Maka kalau kita cari tahu tentang ilmu bagaimana tata cara sholat, tidak akan ditemukan di ilmu tasawuf. Karena adanya di ilmu fikih. Begitu juga dengan bagaimana cara sholat khusyuk, tidak akan ditemukan dalam ilmu fikih. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in. As-sholatu hiya syar'a, aqwalun wa af'alun makhsusah. Ucapan, gerakan makhsusah, yang khusus. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu secara fikih. Tidak ada di situ dibahas tentang khusyuk di ilmu fikih. Lalu khusyuk di mana? Di ilmu tasawuf adanya. Itu ilmu fikih. Jadi kalau misalkan contoh nih kayak gini. Ketika saya sholat, Allahu Akbar. Di sebuah masjid yang baru saya kunjungi di pinggir jalan. Saya baru beli sepatu nih. Sepatu baru. Lalu pas lagi sholat Allahu Akbar, kolbu saya teringat akan sepatu. Fisik saya menghadap Allah, kolbu saya menghadap sepatu. Pertanyaan saya, secara fikih sah nggak? Sah, karena tidak melanggar. Saya mengucapkannya benar, tajwidnya betul, tahsinnya baik. Gerakan saya juga betul. Tapi ketika kolbu saya itu mengingat terus, ingat sepatu, ya Allah bagaimana ya kalau ada yang ngambil mana baru lagi, mana belinya mahal lagi, wah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apa yang salah di sini? Ilmu mana yang dilanggar? Ilmu tasawuf. Nah gitu ya. Bayangkan kalau hanya berfikih saja tanpa bertasawuf, maka sholat hanya sebatas ucapan dan gerakan saja, kolbunya nggak khusyuk. Karena nggak dipelajari ilmu khusyuknya. Nah ya, itulah pentingnya ilmu. Ada juga praktik-praktiknya. Apa praktik dalam fikih? Maka praktik dalam fikih itu dinamakan dengan mazhab. Mazhab ini ada 4. Mazhab Hanafi, kalau secara kronologikal. Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi berurutan. Kita ambil yang mana? Ambil salah satunya. Karena kalau tanpa bermazhab, kita jadinya harus betul-betul seperti Imam Syafi'i. Artinya apa? Betul-betul teliti. Contoh dalilnya itu adalah bisa dikosor. Ya, jamak kosor itu kan ada dalil secara jarak. Apa bunyi dalilnya? 2 kali peristirahatan unta. Lalu bagaimana kalau kita mentafsirkan tanpa mazhab? Ya kita harus beli unta. Cek untanya berapa kali, setiap kali istirahat berapa kilo. Pertanyaan saya, kira-kira repot nggak tuh? Repot. Tapi dengan adanya mazhab, para ulama mazhab itu, imam-imam itu menghitung. Ada katakanlah beberapa ekor unta, ada 5 ekor unta. 5 ekor unta ini dicoba sekali istirahatnya berapa kilo. Yang A sekian kilo, yang B sekian kilo, yang C sekian kilo. Dirata-ratakan. Mediannya bagaimana, modusnya bagaimana, average-nya bagaimana. Dirata-ratakan, maka para ulama ini juga memiliki hitungan tersendiri. Ada yang 80 kilo, 81, 82, ada yang 88, ada yang 90, 91, 92. Masing-masing berbeda-beda. Nah, itulah muncul karena adanya mazhab. Jadi mazhab itu memudahkan kita. Jangan dibenturkan mazhab dengan hadis. Karena mazhab mengambil dari hadis. Begitu. Ya. Jadi itu mazhab. Maka di saat ditanya apa mazhab Anda, jawab saja mazhab saya Imam A. Saya kalau ditanya imam apa? Imam Syafi'i. Karena di Indonesia ini memang lebih mayoritasnya Imam Syafi'i yang cocok. Ya saya pun mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Maka saya mempelajari tentang mazhab Imam Syafi'i. Lalu yang kedua, apa praktik di dalam ilmu usuluddin? Nama praktiknya adalah firqah. Jadi kalau tadi mazhab, fiqih, yang kedua adalah firqah. Firqah ini ada banyak.
Nah, yang dimaksud dengan golongan ini maksudnya firqah. Umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani akan 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat adalah yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Mengikuti aku, para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah bukan milik organisasi. Tapi siapapun, organisasi apapun yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat disebutnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, emang Islam ada yang nggak mengikuti? Ada, banyak. Contoh, golongan-golongan yang tidak mengikuti Nabi. Yang pertama namanya firqah Qadariyah. Bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah, Thariqah. Kalau ini firqah Qadariyah. Qadariyah itu mengambil dalil secara harfiah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Menafsirkannya secara letterlock, langsung diambil secara tekstual. Berarti Allah tidak ikut campur sama sekali akan nasib saya. Mau saya ngapain, itu adalah terserah saya. Menafikan adanya Allah. Ada positifnya nggak? Ada. Menjadi bertanggung jawab, menjadi optimis, menjadi betul-betul kerja keras. Ada negatifnya? Banyak. Ketika berhasil menjadi sombong. Karena yang membuat berhasil bukan Allah. Allah kan nggak ikut campur. Yang membuat berhasil, ya saya sendiri. Ketika gagal, ya stres, depresi, putus asa. Karena merasa Allah nggak ikut campur. Yang salah ya saya, menyalah-nyalahi diri sendiri. Nah, itulah Qadariyah. Maka itu termasuk firqah yang sesat. Tidak mengikuti sunnah wal jamaah. Ada yang kedua, yang ekstrim sebaliknya, Jabariyah. Yakini bahwa apapun diciptakan oleh Allah, apapun atas kehendak Allah, apapun digerakkan oleh Allah. Ya, jadi apapun dari Allah, milik Allah, apapun atas izin Allah, apapun digerakkan oleh Allah. Secara hakikat betul. Tapi hati-hati, Jabariyah ini mengambil hakikat menjadi syariat. Apa contohnya? Saya berarti nggak usah ngapa-ngapain. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau masuk surga, masuk surga. Masuk neraka, masuk neraka. Ya sudah, saya gimana Allah saja. Jadi nggak bergerak. Kalaupun saya nggak bergerak, ya Allah mengizinkan kok. Ya Allah menakdirkan saya seperti ini. Akhirnya apa? Tidak ada keinginan untuk bergerak. Dan yang parahnya adalah ketika melihat ada ayam lewat ke dalam pekarangan rumah kita. Ayam milik tetangga. Kita bilang, ayam milik siapa? Milik Allah. Saya punya siapa? Saya milik Allah juga. Saya boleh nggak ngambil ayam? Boleh, sama-sama milik Allah. Diambil ayamnya. Disembelih boleh nggak? Boleh, karena milik Allah. Dan digerakkan pun atas izin Allah. Yang menggerakkan pun Allah. Gitu. Nah, ini bahayanya. Menarik hakikat ke syariat. Ini bahaya. Yang bahaya lagi apa? Istri tetangga lewat. Waduh, lebih bahaya lagi tuh. Maka kalau ketemu orang Jabariyah, coba ditampar sekali. Plet, kenapa kamu nampar saya? Kita bilang aja, nggak tahu, ini Allah yang menggerakkan gitu. Nah, kira-kira bisa nggak seperti itu? Jadi menafikan sebab akibat. Nah, tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, ada sebab, ada akibat, ada musabbib. Jadi lengkap. Jadi kalau kaum Qadariyah sebab akibat saja, kalau kaum Jabariyah musabbibnya saja yang menyebabkan dan memberikan akibat, ahlus sunnah wal jamaah ketiga-tiganya. Do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, Allah yang akan berikan hasil. Yang terbaik itu Allah, begitu ya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu contoh, dan banyak contoh firqah-firqah yang lain. Firqah Syiah gitu ya. Kenapa termasuknya sesat? Syiah itu mengagungkan Sayyidina Ali. Loh, bagus nggak? Bagus. Tapi di mana letak kesesatannya? Yaitu melaknat sahabat khulafaur rasyidin lainnya. Nah, ini yang menjadi sesatnya. Jadi kalau misalkan disebut Sayyidina Ali, langsung radhiyallahu anhu atau karamallahu wajhah. Tapi Sayyidina Abu Bakar bilangnya laknatullah alaihi na'udzubillah. Dan contoh-contoh firqah yang lainnya yang sesat. Itu praktiknya. Apa praktik tasawuf kalau begitu? Praktik tasawuf itu adalah thariqah. Lalu ada yang bilang, oh thariqah itu yang lebaran beda 2 hari ya. Oh thariqah itu yang sesat itu ya, dan lain sebagainya. Memang juga nggak sedikit thariqah yang sesat. Maka hati-hati dalam thariqah. Sebagaimana ada juga madhab yang di luar yang 4 tadi, berarti termasuknya madhab yang sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai Quran dan Sunnah.
Firqoh juga banyak yang sesat. Thariqoh juga banyak yang sesat. Jadi yang mana yang benar? Maka ada 3 syarat thariqoh yang betul. Yang pertama, ada ajarannya dan tidak melanggar Quran dan Sunnah. Ajarannya jelas. Ada yang thariqoh isinya zikir terus. Bagus di situ zikir terusnya. Tapi yang berbahayanya ada thariqoh yang zikirnya sampai nggak sholat Jumat. Sampai jam 2 siang. Tapi nggak sholat Jumat. Nah ini berarti melanggar Quran dan Sunnah. Ini sudah otomatis batal. Jadi thariqoh ini ada dua jenis. Thariqoh mu'tabaroh dan ghairu mu'tabaroh. I'tibar, diambil pelajarannya. Mu'tabaroh, thariqoh yang bisa diambil pelajarannya. Nah ada ghairu mu'tabaroh yang tidak bisa diambil pembelajarannya. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge, oh ini thariqoh ini pasti sesat. Enggak, ada 2. Ada yang lurus, ada yang diakui, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Syaratnya 3. Yang pertama, ajarannya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu syarat yang pertama. Maka di saat melihat ada thariqoh yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka langsung batal. Nah, ya tidak boleh diambil. Ghairu mu'tabaroh. Yang kedua, ada mursyidnya. Jadi kalau ada yang mengaku saya berthariqoh, siapa mursyidnya? Nggak tahu siapa ya mursyidnya. Nggak ada sih, nggak ada mursyid-mursyidan. Langsung ke Rasulullah. Nah ini berarti thariqohnya itu ghairu mu'tabaroh. Karena tidak memiliki mursyid. Nah, mursyid ini dari kata irsyad. Nah ya bimbingan. Jadi mursyid memberikan bimbingan. Mursyidnya yang seperti apa yang bisa memberikan bimbingan? Mursyidnya adalah syarat yang ketiga. Harus musalsal. Bersilsilah sampai ke mana? Sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Maka thariqoh ini terjaga secara silsilahnya. Jadi kalau ada thariqoh yang ditanya mursyidnya bisa jawab mursyid A, siapa gurunya? Mursyid B. Siapa gurunya lagi? Nggak ada, dari wangsit, dari kuburan. Nah itu berarti itu adalah kotok, itu terputus. Maka ditorak ghairu mu'tabaroh. Jadi pastikan ketika kita berthariqoh, thariqohnya harus jelas. Pertama, jelas ajarannya. Yang kedua, jelas guru mursyidnya. Yang ketiga, jelas silsilahnya sampai ke Rasulullah. Nah, jadi penting. Maka di saat ditanya nggak perlu merasa ragu, nggak perlu merasa malu. Madhabnya apa? Ya saya mah langsung Quran Sunnah deh. Nah itu saya mah Islam saja sudah Islam gitu. Ya iya, kita juga sama Islam gitu. Tapi kan ada madhab untuk memudahkan. Nggak apa-apa untuk disebutkan. Madhab saya Imam Syafi'i. Firqohnya apa? Firqohnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mau organisasinya Muhammadiyah, mau itu NU, Nahdlatul Ulama, mau itu Salafi dan lain sebagainya, itu organisasi. Ketika mengikuti Rasulullah, maka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan milik salah satu organisasi. Maka ada yang berperang sesama satu firqoh, gara-gara beda organisasi, saling menyalahkan, bertabrakan. Nah ini yang keliru. Jadi selama itu mengikuti Rasulullah dan para sahabat, ya sudah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak perlu saling menghujat. Gitu ya. Paling bedanya di mana? Oh di fikihnya, di tata caranya. Berarti bedanya di madhab saja. Kalau yang ketiga ditanya thariqohnya apa? Nah cek thariqohnya apa? Kalau saya ditanya ya saya bisa jawab. Thariqoh saya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Gitu. Mursyidnya siapa? Mursyidnya Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Silsilah keberapa? Ke-37. Sampai ke mana? Sampai ke Rasulullah SAW. Dari mana? Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Bisa dijelaskan tuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Tolhah, Syekh Ahmad Khatib Syambas, terus sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai ke Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sampai ke Malak Jibril, sampai ke Allah. Nah, jadi seperti itu. Jelas, sudah. Lalu, itulah Islam yang kafah, yang mengikuti tadi rukun Islamnya dijalankan, rukun imannya dijalankan, rukun ihsannya juga dijalankan. Lalu bagaimana kalau saya tidak hanya salah satunya? Batal, berarti nggak kafah. Kalau salah duanya, tetap. Mari kita contohkan. Saya berislam dan berihsan. Ibadah lahiriahnya betul, ibadah batiniahnya betul. Saya sholat, sholatnya khusyuk. Menghadap kepada Allah. Tapi saya mengingkari salah satu rukun iman, takdir. Saya nggak percaya akan takdir. Berarti Islam saya kafah atau tidak? Tidak kafah. Kenapa? Karena menafikan rukun iman. Yang kedua, saya beriman dan berihsan.
Iman saya ya kepada Allah, saya betul-betul mengikuti yang 6 tadi, saya pun khusyuk. Ketika ada waktu azan sholat, saya nggak perlu sholat. Nah, cukup eling saja. Kira-kira ini, Islamnya kafah atau tidak? Tidak kafah, karena hanya ibadah batiniyah saja, tapi tidak ibadah lahiriah. Juga yang ketiga, saya beriman dan berislam. Saya sholat, ya saya juga percaya sama Allah. Tapi di dalam sholat saya nggak khusyuk. Di dalam sholat saya pengen dipuji orang. Ketika sedekah, ketika berhaji, saya posting sosial media biar. Bukan dakwah. Kalau dakwah masih bagus, top. Tapi biar strata saya di atas orang lain sudah berhaji. Nah, itu berarti kafah atau tidak nih? Nggak kafah. Kenapa nggak kafah? Karena tidak melakukan rukun ihsan. Maka mulai saat ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa Islam, iman, dan ihsan. Baru sehat walafiat. Jadi ihsannya disebut. Begitu ya, ihsan. Maka saya tutup dengan qaulnya Imam Maliki. Ma tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih. Jadi tasawuf saja nih, tanpa berfikih, maka dia telah zindik. Zindik itu bagaimana? Kebatinan. Jadi batin saja. Eling ya eling. Suatu saat di akhirat nanti ditanya sama Allah, kamu ibadah, maka ini protes semua. Ya Allah, yang dipakai ibadah cuman kolbunya doang. Kami ini tangan gak dipakai ibadah, gak dipakai sholat. Ini kaki juga gak dipakai ibadah. Maka apa yang ditentang nih, yang dilanggar? Ilmu rukun Islam. Itu zindik. Lalu dilanjut qaul yang kedua. Jadi ada 3 nih qaulnya Imam Maliki dalam satu kesatuan. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, fikih saja, maka menurut Imam Maliki dia fasik. Fasik itu kalau dalam bahasa Sunda itu pasekon. Pasekon itu 90 derajat dulu. Ya. Jadi kalau ini bengkok gitu, itu pasekon. Fungsinya untuk menyikukan ya, biar tepat 90 derajat. Maka wajar ketika ada orang yang hanya berfikih saja dia belok. Kenapa belok? Karena fisiknya menghadap Allah, kolbunya menghadap kepada selain Allah. Allahu Akbar di dalam fisik, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Qaulnya sudah betul. Tapi kolbunya ya Allah, itu gimana nih kunci di rumah itu lupa saya naruhnya di mana. Kolbu nggak ingat sama Allah, kolbunya menghadap kunci. Berarti fasik seperti itu yang dimaksud Imam Maliki. Lalu bagaimana yang terakhir? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, yang bertasawuf dan berfikih, maka ia meraih kebenaran. Ilmu lahir, ilmu batin. Lahiriah sholatnya betul, batiniah kolbunya menghadap Allah. Tidak munafik. Kalau hanya fikih saja, di dalam lisan lillahi ta'ala, tapi di dalam kolbu lidunyahi ta'ala. Dalam kolbunya menghadap ke dunia, bukan menghadap kepada Allah. Lisannya bilangnya menghadap kepada Allah. Untuk Allah, kolbunya bukan untuk Allah. Maka banyak yang sholat tahajud, pengennya dapat promosi. Berarti kan bukan untuk Allah, bukan untuk lillah. Sholat agar bisa kaya. Sholatnya, fisiknya menghadap Allah, tapi kolbunya pengennya sesuatu hal di luar dari Allah. Nah, jadi mudah-mudahan dulur semua kita juga termasuk ke dalam Islam yang kafah, yang mengamalkan bukan hanya sekedar ihsan saja, bukan hanya sekedar Islam saja, bukan hanya sekedar iman saja, tapi ketiganya kafah, bukan setengah-setengah, ketiga-tiganya secara keseluruhan, secara sempurna Islam, iman, dan ihsan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.